Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robby. Itu ada. Ini salah satu contoh lawyer yang kurang jam terbang, yang minim pengalaman sehingga tidak mampu menerjemahkan bahwa identitas itu apa sih, ya kan? Saya rasa bukan merubah ya. Sekarang begini, kita buat nalar atau buat konstruksi pikiran kita begini nih. Nama dia yang tertera di ijazah Peggy. Kalau di KTP Robby ada yang dirubah identitas, ya kan? Kalau dia ini bukan merubah, tapi menambahkan identitas. Bagi saya sekarang begini, sah tidak kita sebagai manusia punya julukan, punya ciri khusus, punya nama gaul, yang dimana saya pribadi, ya kan? Nama saya ini A. Di kelompok lain B, di kelompok lain C, itu sah saja. Berhubung ini konteks karena dia sedang terkena musibah, jadi seolah-olah bahwa ini adalah bagian daripada rangkaian kebohongan. Karena itu, tapi kita harus menerjemahkan suatu hal ini tuh mendasar loh. Hal ini tuh mendasar, ya kan? Makanya bagi saya pribadi kepada dua pengacara ini, jangan Anda mengambil momen seolah-olah Anda ini adalah bagian dari penyidikan. Ya kan? Sahkan saja, biarkan saja. Ini bagian daripada rangkaian cerita. Untuk apa? Untuk menunjukkan keasliannya. Kita perlu uji nih pengacara model begini. Mampu dia berspekulasi tentang hal itu, tapi secara substansi dia tidak bisa menerjemahkan bagaimana identitas itu dirubah atau menambahkan identitas itu. Sekarang begini secara konstruksi, secara pikiran. Kalau si Peggy ini merubah identitas begini. Kalau nama ijazahnya Peggy, di nama KTP-nya Robby, berarti jelas ada yang dirubah. Kenapa ini tidak ada kesamaan di ijazah Peggy, di KTP Robby, ya kan? Tapi ini hanya menambah julukan nama, ya kan? Di kelompok lain atau di pergaulan lain itu sah-sah saja. Cuman karena timingnya ini ada momen, seolah ini adalah bagian daripada rangkaian kebohongan. Nah inilah suatu hal yang harus diselidiki ini. Model pengacara begini nih orang-orang yang tidak punya pengalaman. Oke. Ya kan? Yang kurang jam terbang, ya kan? Jadi artinya tidak mengerti bagaimana mendefinisikan atau menerjemahkan kosakata dari identitas tersebut, ya kan? Tapi itu adalah bentuk bagian daripada SDM. Saya tidak bisa memukul sama bahwa pengacara itu harus semua cerdas, harus pandai, ya kan? Ya artinya mereka ini kan sedang belajar juga, ya kan? Untuk menangani kasus-kasus masalah besar. Tapi saya rasa ini adalah suatu hal yang memang perlu diralat, bahwa Anda tidak boleh mengatakan ini merubah identitas, ya kan? Tapi lebih tepatnya Anda melakukan bahwa ini menambah identitas yang tadinya Peggy menjadi Robby karena ada tambahan identitas. Entah motifnya apa yang dilakukan, tapi sah-sah saja sebagai manusia punya julukan atau ciri. Smart dong. Mohon maaf nih Mbak yang cantik-cantik, kuasa hukumnya Vina, yang cantik banget. Mohon maaf. Identitas itu berupa SIM, KTP, atau nama ijazah dan rapot yang dijadikan bukti sampai bisa mentersangkakan Peggy. Itu pertama. Kalau bersangkutan dengan nama Robby, itu bukan mengganti identitas. Nih saya kasih tahu Mbak ya, yang namanya mengganti identitas itu di rapotnya namanya Peggy, di KTP-nya namanya Robby. Itu namanya penggantian identitas. Cuman kalau karena nama Robby menjadi nama panggilan, itu bukan pergantian identitas, penambahan identitas Mbak. Dan Mbak, emang bener namanya itu Peggy Setiawan berdasarkan alat bukti, ijazah, KTP, rapotnya bener sama namanya sesuai. Sesuai kalau dia Peggy. Yang jadi pertanyaan, ada berapa banyak yang bernama Peggy di Indonesia ini Mbak? Juga bukan masyarakat fokus kepada kata-kata Peggy yang bilang saya tidak bersalah dan saya siap mati. Fokus netizen Indonesia tuh nggak ke situ. Fokus netizen Indonesia itu benar-benar menangkap tersangka yang asli, bukan hanya asal namanya sama aja. Karena logika netizen Indonesia tuh nggak nyampe. Aparat penegakan hukum kita bisa bertahun-tahun meloloskan seorang kuli bangunan, itu yang nggak nyampe. Jadi masa iya sih aparat penegak hukum kita vs netizen Indonesia? Kan gak lucu juga Mbak. Mbak bilang menurut bukti-bukti yang dibilang ijazahnya itu namanya Peggy, menurut para saksi segala macem, hadirkan juga saksi yang dari Peggy. Itu baru fair Mbak.
Emang itu mungkin Mbak merasa puas karena di pihak sana udah ada yang jadi tersangka. Lebih baik Mbak, akankah lebih baiknya lebih puas lagi kalau memang tersangkanya bener-bener tersangka, bukan karena nama Peggy, peran pengganti gitu loh Mbak maksudnya. Maaf ya sebelumnya gua bukan membela Robi. Ini adat istiadat kebiasaan kita. Kalau mengubah nama itu, ya mengubah identitas, KTP-nya terbukti diedit, diubah bukan Peggy, ijazahnya bukan Peggy. Sedangkan dia di Bandung kenalannya Robi, itu nama gaul. Saya aja kalau ke Tangerang, kadang nama gua Ledin, kadang nama gua Adin. Di TikTok aja nama gua Dekajelo, di Facebook nama gue Ledin Gobel. Itu nama gaul. Jangan disangkut pautkan dengan mengubah identitas. Itu nggak diubah sama sekali, tetap asli Peggy. Hanya memperkenalkan diri sebagai Robi. Maaf ya, bukan membela Robi, saya nggak ada kesana kemari. Cuma perkataan Mbak ini ada yang meleset. Hanya hobi saja. Di kampung saya hampir semua kalau main ke Jakarta nggak ada yang pakai nama asli, nggak ada. Itu nama gaul. Kalau dipinta KTP ya nama pasti tahu. Gaul. Ngapain sih asli nama? Kita kan udah biasa hobi. Mbak ini kayaknya kurang main dah. Jangan bilang mengubah identitas. Kalau mengubah identitas, sedangkan barang buktinya itu KTP, ijazah udah diambil sama Pak Polisi, tetap namanya asli Peggy, ijazahnya Peggy. Hanya saja kenalan di Bandung Robi. Mohon maaf lagi, bukan membela Robi. Itu menurut saya kebiasaan. Saya juga sering begitu. Bukan sering, emang sekarang juga gua kalau kemarin gua di Ciledug ya. Di daerah Lembang di Ciledug, nama gua Didin ya. Sorry ya, itu hanya hobi, bukan karena kita punya kasus. Hanya saja pas kebetulan ada kasus ini kan mencurigakan, paham nggak? Kan mencurigakan pas ada kasus dia kenalannya Robi, ya mungkin ya. Maaf ya Mbak, sedikit main yaulah, yang gitu-gitu mah jangan dibahas. Itu bukan tanda bukti. Tanda bukti itu bekas pemerkosaan, bercak-bercak darah, balok yang diungkapkan di cerita-cerita waktu kejadian itu mah bukan tanda bukti, itu mah identitas. Sorry, maaf sebelumnya ya kalau ada salah kata. Oke. Sorry, ada yang gua belum sampaikan. Kalau KTP diubah bekas Peggy jadi Sandi, sedangkan Pak Polisi udah mengambil KTP dan ijazahnya tetap Peggy, ijazah Peggy, nggak ada yang diubah. Main sedikit Mbak, rada jauh biar paham. Oke. Gue tuh ngerasa kayak sangat miris ya, gue kasihan banget sama diri gue sendiri dan semua teman-teman gue yang tinggal di Indonesia. Karena kenapa hukum kita itu sangat-sangat buruk gitu ya, sampai kita itu nggak bisa menegakkan keadilan untuk kaum yang lemah gitu. Gue ngerasa gue adalah bagian dari kaum yang lemah itu, dan gue ngerasa kalau gue suatu saat nanti ada di posisi itu, gue pun gak akan bisa menang. Kalaupun misalnya nanti ya, gue akan ngebayangin ya, gue tuh jadi ngebayangin ya, jir kalau misalnya tiba-tiba gue yang jadi DPO, gue tuh gak akan punya power dan apa ya, gue gak bisa apa-apa, gue akan tetap jadi tuker kepala itu gitu loh. Oke, baik. Kalau memang pengganti identitas, tahu saya ya, yang orang bodoh ini, yang tidak sekolah hukum ini ya, kalau setahu saya itu harus melalui pengadilan. Mengganti nama di KTP itu tidak semudah ngomong. Tapi aku mau gini ya,
aku mau gini ya, aku bukan mau membela gimana-gimana, enggak. Tapi kita ngomong sekarang secara logika aja ya. Dan secara pengalaman saya dari lahir sampai setua ya di Bandung. Kita orang Jawa Barat, kami orang Jawa Barat itu udah biasa yang namanya punya julukan-julukan atau punya nama-nama keren gitu ya, nama-nama panggilan ya, atau bahkan nama-nama selengean gitu supaya gampang diidentifikasi. Contohnya gini aja ya Mbak. Nama aslinya Siti, nama aslinya Khadijah, nama aslinya Pratiwi misalnya gitu ya. Tapi ya keseharian dipanggilnya Nyai Anu, Nyai Ronggeng, Nyai Itil, gitu. Terus misalnya kalau cowok ya, namanya itu macam-macam. Ada Budi, ada Yanto, ada misalnya Agus Mustofa misalnya gitu. Itu bisa julukannya itu kayak gini, Alex. Memang begitu Mbak. Jadi kalau misalnya mengganti identitas itu, kalau boleh nih, boleh nggak sih dibuktiin ke masyarakat kalau memang itu mengganti identitas semuanya gitu. Misalnya melalui pengadilan, itu baru mengganti identitas. Menurut saya ya, yang bodoh ini. Jadi, menurut saya seperti itu. Udah biasalah orang Jawa Barat mah, ya. Ada yang dijuluki nanti bonteng, tikus, apalagi? Ayo tambahin orang Sunda sok buru. Mbak, Agent Stitch ya. Aku tuh greget banget gitu dari kemarin FYP di beranda TikTokku soal kasus Vina semua gitu. Ya, mungkin karena ada filmnya kemarin ya, jadi up lagi kan gitu. Dan memang tujuannya diadainnya film kemarin itu pengen cari tersangkanya. Ya memang benar Mbak, kita harus fokus mencari tersangkanya gitu. Mungkin ada 4 tersangka ya, ternyata gitu ada 4, dan kita harus fokus ke situ, jangan belok menclok ke sana sini. Tapi ya mau gimana, namanya juga negara Konoha ya kan, dan masyarakat Konoha ini banyak banget, jadi banyak banget netizen, banyak banget kepala, banyak banget pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Ini bukan soal lagi, bukan tentang keadilan lagi ya, bukan tentang mencari keadilan lagi gitu. Karena ya kepolisian juga harus sangat hati-hati dan sangat teliti, karena banyak sekali kalau misalnya udah salah tangkap, taruhannya juga nyawa lagi atau masa depan seseorang lagi gitu. Dan pastinya netizen bakalan lebih sedih kedua kalinya gitu ya, beberapa kali lipat mungkin lebih sedihnya. Udah mah sedih karena keluarga almarhum Vina belum dapat keadilan, terus ditambah lagi nanti kalau misalnya tahu kenyataannya tuh salah tangkap, ya sedih lagi gitu. Tapi mudah-mudahan ada titik terangnya, dan mudah-mudahan ada bukti yang relevan, ada bukti yang benar-benar nice gitu, seperti ada bukti yang menguatkan gitu, seperti DNA, seperti sidik jari, baju gitu ya kan. Bukan cuman selembar, maksudnya bukan cuman kayak ijazah, STNK ada namanya terus kayak dibilang itu ganti nama lah, ganti identitas lah selama ini. Bahkan Robinya itu dianggapnya sebagai keponakan. Ya kita nggak tahu juga ya apa yang terjadi sama keluarga mereka gitu. Pokoknya kasus ini harus benar-benar dikawal sampai tuntas, harus benar-benar teliti. Untuk para netizen juga harus benar-benar
teliti gitu ya. Karena sebagian netizen tuh juga pintar gitu, maksudnya mereka tuh biasa jadi detektif juga loh. Dari mereka, dari netizen juga bisa membantu gitu kan, bisa membantu menemukan mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Pokoknya itu buktinya ya, ditunggu banget bukti DNA, sidik jari atau baju atau apalah itu. Dan tolong buat saksi kunci atau saksi mahkota, saksi-saksi apalah di luar sana, tolong beri saksi dengan sejujur-jujurnya, jangan bohong. Karena percuma, bohong itu pasti bakal ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat, salah, sepandai-pandainya bangkai, bau bangkai itu pasti tercium juga gitu. Oke. Udah lah, aku udah nggak bisa ngomong lagi guys. Prihatin banget gitu sama kasus ini, rasanya tuh nggak selesai-selesai, rasanya semakin rumit. Semangat aja untuk pihak kepolisian, untuk keluarga korban, dan untuk semua yang mengikuti kasus ini tetap kawal sampai tuntas.